Pertanyaan saya, apa yang Bapak pelajari dari kekalahan Bapak ketika Pilpres 2024 dan apa pathways untuk menang di 2009? Abdi. Udah ketawa pertanyaan. Ya, salah satu problem terbesar di Indonesia adalah intervensi negara di dalam proses politik, terutama pemilu. Baik Pilpres maupun Pilkada, dan mungkin nanti Pilkades. Ini merusak sekali. Dan kami kemarin, kenapa saya katakan ini? Karena kita punya buktinya dan kita bawa ke MK. Dan di MK belum pernah ada kejadian sebelumnya, di mana hakim-hakim MK sebagian ada 3 dari 8, harusnya 9, 1 check out. Gitu. Kemudian mengatakan sepakat dengan evidence yang kita miliki. Apa artinya? Ada intervensi, baik itu bentuknya program yang ada anggarannya, baik itu intervensi non-program yang tidak ada anggarannya, bentuknya disinsentif. Itu tantangan terbesar. Terus terang, belum ada jawaban yang tuntas soal itu. Kita butuh ide-ide kreatif. Bagaimana menghadapi situasi di mana penyelenggara merangkap wasit tidak boleh ikut jadi pemain. Gitu. Tapi kalau penyelenggara kompetisi sepak bola merangkap wasit, merangkap pemain, rumit itu. Dan itu yang terjadi. Saya melihat gerakan relawan untuk merekam, melaporkan itu lumayan efektif. Tetapi 2024 kemarin kita belajar, intervensi atas pemilu tidak terjadi di hari pemilu dan tidak terjadi sesudah pemilu. Intervensinya terjadi sebelum pemilu. Karena sebelum pemilu sulit sekali untuk dibuktikan. Sebagai contoh, kalau aparat mengumpulkan kepala desa, lalu kepala desa diberikan pesan, apabila calon X kalah di desa Anda, maka dana desa akan diaudit. Oke, kepala desa pulang, ngumpulin kadus. Kadus itu kepala dusun. Kepala dusun, semuanya terima dana desa nih. Kalau X kalah, maka desa kita akan diaudit. Sampaikan ke bawah. Dan akhirnya semuanya bekerja untuk memenangkan X. Itu nggak bisa dibuktikan itu, pakai relawan yang motret hasil pemilu. Karena ketika dipotret hasil pemilunya, hasilnya sesuai dengan suara yang sesungguhnya. Itu intervensi pra, dan itu yang lebih rumit. Yang lebih mudah itu adalah suaranya ada, tapi dimanipulasi penghitungannya. Itu mudah tuh, tinggal dilakukan pengawasan. Nah, yang seperti ini, pengawasannya belum ketemu nih Abdi. Gimana caranya mengawasi untuk jumlah pemilih 170 juta lebih? Di lebih dari 900.000 TPS. Belum ketemu hari ini. Tapi saya yakin ya teman-teman. Publik itu mengalami proses pembelajaran. Hanya pembelajarannya agak lama waktunya. Karena proses pemilihnya 5 tahunan. Kalau di sini ada midterm election. Sehingga 2 tahunan itu cepat sekali orang belajar. Karena itulah kongresmen rata-rata nggak berani deviate dari aspirasi elektoratnya. Kenapa? Ya 2 tahun. Di sini ini unik. Untuk yang kongresmen dibuat politisi, dikasih 2 tahun. Untuk yang senator dibuat statesman, dikasih 6 tahun. Jadi senator 6 tahun, kongresmen 2 tahun. Perilakunya menjadi berubah. Yang satu betul-betul politisi ikut maunya elektorat, yang senator dikasih 6 tahun, sehingga dia bisa deviate dari aspirasi publik. Lalu presiden dikasih 4 tahun, supaya dia diantara dari keduanya. Itu sebuah arsitektur demokrasi yang dipikirkan serius. Di kita, itu 5 tahun semuanya, sehingga proses pembelajaran lama. Tapi kita sekarang menyaksikan. Ada yang tanya, Pak Anies, nyesel nggak ikut Pilpres? Maka jawaban saya, nyesel nggak milih kemarin? Jadi bukan nyesel saya ikut Pilpres, saya tanya, nyesel nggak Anda nggak milih kemarin? Gitu. Jadi ini teman-teman, kenapa? Karena sekarang sudah mulai ada proses pembelajaran di situ. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan nantinya. Tapi harus dipikirkan lebih serius, ya, gitu Abdi.